Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Wisnu Barata SOSMM. Selamat pagi, selamat siang Pak Agung. Oke, selamat pagi, siang. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Yuliha SH MSI, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dispermades Badan Batang, atau teman-teman sahabat desa di Batang biasanya memanggil beliau Kabid Bidang 2. Sahabat desa, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang sebagai wujud sumbangsih dari Dispermades untuk sahabat desa maupun untuk kita semua. Semoga sahabat desa Anda semuanya sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Kami doakan semoga Allah meridhoi, memudahkan, dan memperlancar segala urusan kita. Allahumma amin. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam adalah kita sanjungan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Sahabat desa, perlu kita sampaikan lagi, kita ingatkan bahwasanya kegiatan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa ini banyak materi, nanti bisa dilihat, didengarkan di portal atau di channel YouTube Dispermades Batang. Dan pada hari ini akan disampaikan oleh beliau, oleh Pak Dr. Agung, terkait dengan penerapan teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita saksikan, kita dengarkan uraian materi oleh beliau. Kepada Pak Dr. Agung Wisnu Barata SOSMM, waktu dan tempat kami haturkan. Ya, terima kasih Mas Budi Utomo dan Mbak Yuleha yang selalu menemani kami di dalam kegiatan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Hari ini saya akan mengambil judul atau topik penerapan teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Batang. Seperti kita ketahui bareng bahwa zaman sekarang, alam sekarang itu sudah masuk yang namanya peradaban revolusi 4.0. Ciri khas dari suatu peradaban ini dicirikan bahwa semua kegiatan aktivitas itu sudah menggunakan digital, sudah menggunakan teknologi. Kalau kita dulu kerja, awal-awal belum ada komputer, kita pakai mesin ketik, Mas. Teklak, pakai karbon. Kalau salah ngulang lagi, itu rekasa itu. Nah, kemudian setelah itu muncul komputer. Komputer sudah mulai enak. Pada saat itu masih ada yang namanya program WS7, Lotus, WS4 malah Mas Budi. WS4, 7 ada Lotus ya. Lotus 1, yang 2, kemudian menjadi Word, ada yang Microsoft, kemudian sudah menjadi Excel ya. Nah, perkembangan berikutnya itu tidak hanya sekedar teknologi di bidang komputer, ternyata berkembang di bidang informasi. Nah, informasi komunikasi yang sangat luar biasa sekali dengan kehadiran internet yang kita sering gunakan juga Google, dengan media sosialnya macam-macam, ada YouTube, Instagram, Facebook, macam-macam sekali, TikTok, gitu aja. Dan hari ini sudah masuk revolusi 4.0. Revolusi 4.0 itu dicirikan kedepannya itu akan diarahkan kepada yang namanya satu data, big data, atau lebih keren lagi mahadata. Nah, ini kalau ini sudah dan akan nanti akan terjadi, ini sangat luar biasa sekali. Jadi penerapan teknologi digital ini merupakan suatu kebutuhan, memang itu kebutuhan yang harus memang diimbangi oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintahan desa. Meskipun ada kalimat desa, bukan berarti kita tidak melek teknologi. Nah, betul. Ya, karena kan orang mengartikan desa kadang-kadang lebih cenderung pada kebodohan, ketertinggalan. Tidak
sekarang pemerintahan desa itu sudah melek teknologi. Hasil rekrutmen perangkat desa kemarin juga sudah kita mensyaratkan bahwa perangkat desa harus tahu tentang teknologi komputer, bisa mengoperasionalkan. Dan ini akan berpengaruh sekali karena kesiapan SDM, baik itu yang sifatnya software, perangkat lunaknya, hardware-nya, perangkat kerasnya, manusianya juga SDM-nya dilatih, jaringannya kita juga disiapkan untuk menuju penerapan teknologi digital di pemerintahan. Karena kalau menurut suatu teori itu, yang namanya suatu organisasi itu akan mampu berkembang dan mampu bertahan dalam situasi kondisi manakala mau mengikuti perkembangan yang ada di lingkungannya. Nah, ini teorinya gitu. Itu namanya teori kontingensi, ketergantungan organisasi dengan lingkungan. Hari ini sudah masuk revolusi 4.0, semua berbasis pada IT semua. Jadi kalau pemerintah daerah, pemerintah desa itu tidak mengimbangi seperti itu, ya ketertinggalan sekali, terutama dalam hal yang sifatnya pelayanan. Nah, makanya hari ini kami akan menyampaikan bagaimana penerapan teknologi digital untuk ditata kelola pemerintahan desa, utamanya yang ada di Kabupaten Batang. Nah ini luar biasa sekali nih kalimat yang sering saya jadikan menjadi inspirasi. Ini datang dari Mas Budi Utomo ini. Lihat di status Facebook. Lihat status Facebook ini juga karena teknologi ya Mas Budi. Iya. Ini kalimatnya dingin, enak nih, karena kalau kita berbicara kan harus punya yang namanya premis mayor, kebenaran yang mutlak yang harus dijadikan rujukan kebenaran untuk tingkat operasionalnya. Jadi ada konsepnya itu kalau kalimatnya. Jadi kita tidak asal osbun ngomong saja, tapi tidak ada konsepnya. Itu harus ada konsepnya nih. Ini menurut Kiai Haji Sahal Mahfud. Dulu ketua Majelis Ulama gitu ini. Ya, beliau orang sangat luar biasa sekali kalimatnya. Kalimatnya indah sekali. Menjadi baik itu mudah. Menjadi baik itu mudah. Dengan hanya diam. Oh, ini luar biasa. Menjadi baik itu mudah dengan hanya diam. Bisa dikatakan diam itu mas ya, Mas Budi. Maka yang tampak adalah kebaikan. Nah, ini jadi kalau kita diam saja bisa sudah dikatakan orang baik, karena orang terlalu banyak bicara, banyak komentator. Terlalu banyak bicara ya, kalau yang tidak positif malah menceritakan orang lain itu secara ilmu agama kan nggak boleh sih, malah mengurangi dosa-dosa kita. Jadi hibah ya Mas. Jadi nanti malah amal-amal yang kita terbakar malah seperti api. Mereka dan akan lari ke mereka. Jadi kita menjadi diam aja sudah baik. Tapi ini ada yang great yang lebih baik dari yang diam tadi. Yang sulit adalah menjadi bermanfaat, karena itu butuh perjuangan. Nah, seperti hari ini kita menerapkan digitalisasi di pemerintahan desa, itu juga perlu suatu perjuangan. Mari kita lihat isinya, ya, isi dari digitalisasi. Nah, yang pertama, bahwa penentuan digitalisasi di pemerintahan desa itu punya dasar hukum. Dasar hukum yang ada yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Karena kita penyelenggara pemerintahan, Mas Budi. Di berbagai kesempatan saya sering menyampaikan bahwa unsur-unsur penyelenggara pemerintahan seperti kayak Pak Kades, Pak Kadus, Kasih, Kaur, setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan itu harus punya dasar hukumnya, karena negara kita adalah negara hukum. Jadi manakala mengambil langkah kebijakan yang tidak mempunyai dasar hukum, nanti dikhawatirkan dipermasalahkan. Ini kadang-kadang kita menemukan inovasi-inovasi baru, tapi kita dijadikan rujukannya harus, hukumnya itu harus ada. Di dalam sistem informasi desa ini, di digitalisasi pemerintahan itu kita punya dasar hukum yang kuat. Ini undang-undang sekaligus, Undang-Undang Nomor 6 2014. Kemudian di PP-nya juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Jadi undang-undangnya ada, peraturan pemerintahnya ada,
Kemudian yang ketiga dari peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, ini juga punya nomor 47 tahun 2016 tentang pedoman pengembangan sistem informasi desa di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahannya, ada peraturan gubernurnya, dan yang keempat ini juga luar biasa untuk Batang. Di Batang kita punya peraturan Bupati Batang nomor 11 2018 tentang program pembangunan dan pengembangan Smart Village. Ini kalimatnya agak berbeda dengan SID, tapi ruhnya sebenarnya sama, Mas. Karena program pembangunan dan pengembangan Smart Village itu kalau di bahasa Indonesia kan ya desa cerdas, itu aja, ini bahasa Inggris. Smart itu kan cerdas, village itu kan desa, jadi desa cerdas, desa pintar itu juga bisa untuk menuju situ. Jadi kita secara kerangka aturan hukum pengembangan digitalisasi yang ada di desa ini sudah punya kerangka, jadi tidak bisa dipermasalahkan dari segi hukum. Kemudian dari kebijakan pengembangan sistem informasi desa SID ini kita bisa melihat beberapa pasal seperti yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini di pasal 86. Di sini disebutkan desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Nah, jadi desa itu punya hak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dalam hal ini kita berkoordinasi dengan Kominfo yang punya kebijakan di dalam pengembangan hardware-nya, perangkat lunaknya, karena dinas yang menguasai secara teknis, dan di Permadesnya menyangkut masalah penganggarannya bagaimana, karena SID ini secara aturan didanai dari dana desa itu bisa, jadi aturan hukumnya seperti itu bisa, jadi desa punya hak. Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib, nah ini wajib hukumnya, bukan sunnah lagi, bukan sunnah tapi wajib. Jadi pemerintah dan pemerintah daerah, pemerintah di sini adalah pemerintah pusat. Kalau menyebutkan pemerintah berarti pemerintahan pusat. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pengembangan kawasan perdesaan. Ini materi yang lain, pengembangan kawasan perdesaan. Jadi pemerintah pusat, daerah itu punya kewajiban mengembangkan. Jadi manakala suatu kabupaten atau pusat tidak mengembangkan, kalau kami lihat dari segi administrasi, hukum administrasi pemerintahan, berarti itu daerahnya tidak betul. Karena ini kewajiban itu harus dilaksanakan. Jadi boleh ya tidak atau boleh, karena ini suatu kewajiban harus dilaksanakan. Kemudian pengembangan informasi desa meliputi fasilitasi perangkat keras, ini hardware-nya. Nah ini untuk pengadaan perangkat keras, hardware ini memang memerlukan dana yang tinggi. Tapi sudah kita buatkan standar-standarnya, harganya sampai berapa, dengan tidak adanya markup anggaran. Jadi sesuai dengan standar apa yang sesuai dengan ketentuan aturan maupun yang ada di pangsa pasar ini. Penggunaan sumber pendanaan untuk pembelian perangkat keras ini juga kita dialokasikan dari dana desa itu bisa. Kemudian perangkat lunaknya, softwarenya, perangkat lunaknya. Kita alhamdulillah di Batang ini banyak dari para teman-teman yang sudah ASN maupun yang belum pegawai tidak tetap ini punya kemampuan di dalam bidang IT. Jadi ini kumpulan orang-orang baik yang mau menyumbangkan sumbangsih pemikiran otaknya melalui pembuatan jaringan ini. Ini harus sangat kita hargai, karena pembuatan software ini kalau kita dengan pihak luar ketiga mungkin harganya mahal sekali. Ini sangat luar biasa sekali. Saya sangat menghargai sekali. Kemudian jaringan juga dari Kominfo kelihatannya setiap juga adanya suatu pemetaan daerah-daerah mana yang tidak ada jaringannya, dan ada upaya-upaya supaya jaringan itu baik, termasuk sumber daya manusia. Pelatihan tentang SID sebenarnya harus rutin dilaksanakan, karena ini menyangkut masalah skill. Setiap tahun setiap pengetahuan harus tambah, skill tambah, attitude-nya juga harus tambah.
Karena yang namanya suatu skill itu harus ada latihan secara terus-menerus. Kalau tidak dipakai ya lupa. Kayak saya Mas Budi, dulu waktu kuliah ngetiknya banter Mas Budi. Pakai banter ya. Karena sudah jadi pimpinan, akhirnya ya perintah-perintah sih Mbak Yul. Karena perintah-perintah ya lama-lama lupa. 10 jari jadi 10 jari. Iya betul. Dulu waktu kita masih belajar ya sistem 10 jari. Setelah sistem 10 jari menguasai, sistem buta. Sistem buta itu ngetik hanya pakai perasaan, hanya baca naskah. Hebat lagi nanti sistem berirama, jadi bisa didengarkan musik kayak musik, meskipun sedang posisi ngetik. Tapi karena ini skill ya harus dilatih terus. Karena manusia itu pada dasarnya seperti barang, seperti besi. Saya sering mengatakan, bisa karatan Mas Budi. Kalau orang pernah dilatih ya lupa. Dan ini memang harus ada suatu pelatihan. Jadi pengembangan sistem informasi desa yang memang harus unsur yang harus ada itu ada 4 unsur. Berarti ada perangkat kerasnya, hardware-nya, kemudian perangkat lunaknya, software-nya, programnya, harus ada jaringannya juga ada sumber daya manusianya. Nah, ini semuanya merupakan suatu unsur yang holistik. Hanya salah satu yang tidak terpenuhi ini akan jadi suatu masalah karena itu merupakan suatu totalitas. Teknologinya tinggi, manusianya tidak ada yang tahu ya nanti komputernya bisa jadi barang antik aja. Barang antik. Nah inilah yang harus dipenuhi oleh pengambil kebijakan. Kemudian pengembangan sistem informasi desa meliputi data desa. Jadi apa yang nanti kemanfaatan yang diperoleh dengan sistem informasi desa itu adanya data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain berkaitan dengan pengembangan desa maupun pembangunan kawasan perdesaan. Kalimat saya lebih simpel, dengan adanya sistem informasi desa nanti akan membentuk yang namanya data tunggal, data big data. Kita sudah kerjasama MOU dengan Dinas Kependudukan dan Capil karena akan mengakses data-data kependudukan yang bersifat rahasia. Hari ini tinggal finalnya saja sih ya Mas Budi, tinggal kita penyempurnaan launching karena proses pembuatan suatu aplikasi softwarenya juga harus mendengarkan dari berbagai pihak. Jangan yang dibuat itu hanya sebagai selera penguasa, tapi selera dari yang akan memakai, tidak hanya user-usernya saja. Jadi nanti aplikasi yang dibuat itu bisa mewarnai semua kepentingan yang ada. Saya meyakini ini kalau ini jadi luar biasa sekali karena efisiensi, efektivitas seperti tuntutan dari good government, pemerintahan yang baik ini bisa kita penuhi, layanannya akan makin cepat. Kalau cepat tanpa adanya biaya yang berat-berat itu nanti rakyat pasti akan senang sekali gitu. Kemudian sistem informasi desa dikelola oleh pemerintahan desa. Nah ini, jadi nanti ya karena ini judulnya aja sistem informasi desa yang lolos ya tingkat desa. Kayak di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten sifatnya adalah fasilitasinya. Bagaimana supaya desa itu berkembang bisa menggunakan sistem informasi desa dan aparat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi penggunaan sistem informasi desa ini juga nanti bisa diakses oleh masyarakat, bukan hanya pemerintah kabupaten, bukan hanya aparat, tapi masyarakat itu bisa membentukkan data-data yang diperlukan. Contohnya, mamanya ya, kita ingin tahu pada desa ini punya keunggulan produknya apa, potensinya apa, wisatanya apa, makanannya apa. Kalau bisa tukang pijetnya Mas Budi. Capek-capek. Tukang pijet yang capek ada di desa mana. Nah, ini informasi karena semakin tinggi informasi keterbukaan publik alam sekarang itu ya memang sangat luar biasa sekali. Kemudian mengakses informasi itu sangat perlu sekali. Jadi ini dan semua kepangku kepentingan, stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa yang ingin mengadakan penelitian dari siapapun itu bisa mengakses dengan melalui sistem informasi desa. Kemudian pemerintah daerah kabupaten menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten dan desa. Jadi kalau nanti sudah terkonek antara sistem informasi yang kalau di Batang itu ada 239 desa dan 9 kelurahan itu bisa terkonek, ini akan menjadi yang namanya suatu big data. Kalau big data itu tercapai, nanti perencanaan pembangunan kota dan desa itu holistik. Karena datanya lengkap. Semakin datanya lengkap, akurat, objektif, nanti pengambilan keputusan dalam suatu perencanaan itu akan mudah untuk
menjadikan dasar di dalam pengambilan kebijakannya. Nah, itu Mas Budi. Jadi kita berbicara data, tapi data yang sudah berteknologi. Nah, kedudukan sistem informasi desa ini merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh pemerintahan daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi. Jadi sistem informasi desa itu tidak hanya berhenti di tingkat desa saja, tapi harus terintegral. Kalau tidak terintegral ya nanti kemanfaatannya ada tapi berkurang. Terintegral itu terkoneksi dengan apa yang dimiliki oleh kabupaten, kemudian provinsi. Kalau ini sampai tingkat pusat ya sangat luar biasa sekali sebenarnya. Kalau kita sampai tingkat kabupaten saja sudah alhamdulillah lah informasi-informasi tentang situasi data keadaan yang ada di desa ini bisa kita laksanakan secara terus-menerus. Kemudian sistem informasi desa ini dikelola oleh pemerintah desa baik secara offline maupun online. Nah, kalau bisa online ya luar biasa sekali, ya minimal offline-nya. Sistem informasi desa ini merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh pemerintahan desa di daerah. Jadi tidak usah banyak SID yang lain, satu aja cukup lah. Kalau kita bisa terintegral, ini akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Kemudian SID juga menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk mengelola sumber daya desa secara berkelanjutan. Jadi kan nanti kalau SID-nya bagus, database-nya bagus, big datanya itu bagus, ini akan menjadi suatu kekuatan sumber daya karena semua data-data sudah tersedia di situ. Jadi begitu kita ngambil suatu kebijakan sesuai dengan kepentingannya, sesuai data itu sudah tersedia, jadi cepat. Tidak seperti kita di kantor biasanya manual, minta jumlah perangkat saja harus pakai surat. Kadang datanya beda-beda. Datanya beda-beda itu aja. Minta apa pakai surat. Nah, ini sudah cara-cara seperti itu sudah ketertinggalan. Kalau kita butuh data ya tinggal klik, data sudah siap. Dari data-data yang ada di 239 desa, nanti bisa menyatu dalam satu data. Klik satu kabupaten Batang kita sudah tahu semua. Nah, kemudian pertanyaannya ini, apa sih manfaatnya bagi SID itu sendiri? Manfaatnya nggak ngopo itu, untuk apa? Ini alat untuk mengelola data desa, karena nanti SID sistem informasi desa itu berbasis pada data, terutama data manusianya ini, yang melalui sistem KTP yang sudah terverifikasi. Ini akan sangat luar biasa sekali, KTP bisa dijadikan alat untuk mempermudah di pelayanan. Jadi tidak harus ngetik manual lagi, namanya opo, tempat tanggal lahirnya opo, agamanya opo, karena itu sudah terakses di data itu sendiri. Kita tinggal lihat kepentingannya, apakah ada izin apa, izin kelakuan baik, izin pindah atau tetek bengek, itu dengan mudah kan mudah sekali karena datanya sudah tersedia. Kemudian yang kedua manfaatnya itu media informasi dan komunikasi pemerintahan desa, kabupaten, provinsi. Nah, media informasi ini bisa sangat sekali manakala antara SID yang dibuat di desa ini terkoneksi di tingkat kecamatannya, kabupatennya sampai ke provinsi. Jadi ini akan menjadi informasi yang sangat luar biasa sekali. Umpamanya kita butuh informasi tentang apa yang tersedia di desa. Makanya paling jauh kita Meranten ya Mas, Meranten. Begitu bukan Meranten, wah ternyata alamnya bagus sekali, negeri di atas awan. Jalan tol di atas awan. Ya? Oh jalan tol, jalan tol ya. Jadi orang-orang luar yang, makanya orang dari Jakarta, dari mana ingin masuk Batang, begitu lihat tentang Meranten, wah alamnya, sehingga ada ketertarikan sehingga mengunjungi. Ari Wibowo artis itu naik Harley Davidson ke atas loh. Luar biasa. Biasa itu sampai di status Instagram atau Facebook itu dimunculkan ada di Meranten, berarti kan luar biasa. Luar biasa itu. Nah itu kan daya tarik. Kan karena sekarang konsepnya itu kan kembali ke alam, black nature. Orang itu bosan dengan kerutinan kegiatan yang sangat padat, dengan aktivitas yang penuh dengan kesetresan. Kalau melihat alam akan seger kembali Mbak Yuleha. Mbak Yuleha sering jalan-jalan nggak? Jalannya ke matahari. Berarti yang mau bikin stres. Tapi ya lama-lama bangkrut saya rasa. Kalau ibu begitu. Kalau ibu. Kalau bapak-bapak jalan-jalannya nyanyi. Ya.
Ya seperti itu sistem informasi desa. Makanya tadi saya sampaikan, cari tukang pijat, buka SID apa bisa-bisa, gitu aja. Pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa juga akan lebih baik. Nanti juga masyarakat bisa mengakses dan mengetahuinya. Karena semua sudah berbasis data, sudah ada. Pengelolaan informasi desa, sumber daya desa, dan kawasan perdesaan. Karena yang jelas sistem informasi desa itu menjadi sumber datanya. Karena ini tinggal nanti bagaimana kemampuan datanya sebanyak mungkin, selengkap mungkin, seakurat mungkin, seobjek mungkin, nanti jadi akan menghasilkan satu karya yang sangat luar biasa sekali. Kemudian ruang lingkup itu isi di dalam SID itu sebenarnya apa saja. Ini contohnya menyangkut masalah data ya. Ini ngambil sampel saja, sebenarnya banyak sekali. Data potensi desa, ini umpamanya potensinya apa di situ, keunggulan kompetitifnya dari sumber daya alamnya atau dari sumber-sumber daya yang lain. Data kemiskinan, penduduk yang miskin ada berapa. Data dilihat dari pendidikan warganya, apakah masih banyak sekolah atau yang tidak sekolah, apa lulusan SD, SMP sampai dengan perguruan tinggi. Data kesehatannya, data kependudukannya jumlahnya, data pembangunan desa apa secara fisik yang sudah dilaksanakan, data pembangunan kawasan perdesaannya, kalau ada data keuangannya akan tahu, data ekonomi desa yang ada, sosial budayanya, contohnya budaya-budaya lokal yang masih hidup di situ, atau apa saja data pemerintahan desa dan lainnya. Ini banyak sekali. Jadi ini hanya sampel saja contoh data-data yang ada di dalam SID. Kemudian yang kedua, setelah data itu informasi. Kalau data sudah ada, diolah itu menjadi yang namanya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu saya sampaikan juga, di dalam pengambilan informasi, di dalam kita menyampaikan informasi, satu orang itu harus punya pengetahuan, Mas. Pengetahuan tentang digitalisasi. Orang itu harus tahu tentang digitalisasi itu bagaimana, termasuk nilai etikanya. Kemarin saya ngisi di literasi digital itu juga, setelah tahu ilmunya tentang digital juga harus punya etika. Nanti kalau tidak punya etika ya jadinya jadi hoak beritanya, menghancurkan. Jadi tukang istilah sih menghancurkan di dalam apa itu program apa namanya itu. Jadi aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat dihancurkan. Ini kalau tidak punya itu, makanya perlu adanya suatu pengamanan dari SID itu sendiri. Kemudian yang ketiganya, media komunikasi antara pemerintah desa, supra desa dan masyarakat. Jadi situlah nanti terjadi komunikasi secara keseluruhan. Dan ini bisa jadi komunikasi tingkat global karena bisa diakses juga oleh orang luar negeri terhadap potensinya yang ada. Istilahnya dunia tanpa batas. Tanpa batas, tanpa ruang dan waktu. Luar biasa sekali ini. Ilmu pengetahuan bisa seperti itu. Tapi ilmu yang tinggi pun saya selalu ngajarkan tetap harus ada norma dan nilai karena kita hidup di Indonesia. Layanan administrasi desa pun nanti akan lebih mudah karena sudah berbasis pada data sehingga akan lebih mudah. Nah, bagaimana? Pertanyaan bagi warga-warga yang masih gagap, masih istilah buta dalam bidang teknologi, belum melek teknologi. Ya nanti perangkat-perangkat desanya ya harus memberikan caranya bagaimana. Jadi jangan sampai masyarakatnya sudah tahu teknologi, perangkat desanya tidak tahu teknologi. Lah ini nanti akan menjadi suatu problem. Dan ini harus terselesaikan. Jadi, kalau bisa ada pelatihan komputer, pelatihan bagaimana mengelolanya perlu ada pelatihan. Kemudian informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemaslahatan, pemberdayaan dan lainnya. Ini contoh kemanfaatannya. Nah, ini Pemda punya Smart Village, Smart City itu kota cerdas dan Smart Village. Dan desa cerdas ini akan menjadi suatu sambungan yang akan menjadi luar biasa sekali. Dan di desa bisa mengembangkan dana SID melalui dana desa. Nah, bagi pihak-pihak mana yang perlu terkait di dalam sistem informasi desa, yang harus berkompromi, pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama desanya itu sendiri. Pengertian desa ya termasuk di dalamnya pemerintahnya, masyarakatnya, pemangku kepentingan yang ada di desa. Kemudian instansi yang mitranya dari desa ya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selalu memfasilitasi. Kemudian Dinas Kominfo yang punya teknisnya tentang ilmu SID-nya. Kemudian Dinas Kependudukan dan Capil yang punya data kependudukannya. Ini kalau ini menjadi suatu kekuatan yang saling membutuhkan, ya
nanti akan menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Jadi ini komponen-komponen yang diperlukan. Nah, ini contoh-contoh beberapa aplikasi yang sudah diterapkan, yang sudah masuk di tingkat desa, di tingkat Kabupaten Batang. Contohnya sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa ini sudah lama, dan Batang kita juga pernah juara 1 atau juara 2 nih, tahun-tahun sebelumnya, dan ini miliknya BPKP dan Kemendagri. Sistem keuangan kita di Kabupaten Batang sudah melalui sistem Seskudes. Kemudian profil desa dan kelurahan, ini miliknya Kemendagri. Sipades, sistem pengelolaan aset desa, ini yang nanti kita akan kembangkan lebih lanjut, karena di 2022 nanti aset akan menjadi objek daripada pemeriksaan. Pak Bejo nih, aplikasi pelaporan kinerja bantuan keuangan yang berasal dari provinsi, ini juga masuk aplikasi desa. Smart Village yang ini kita rancang, tinggal finalisasi dan launchingnya. Kemudian yang keenam, SIAR, sistem informasi administrasi register, JDI desa, jaringan komunikasi informasi hukum tentang aturan-aturan hukum yang bisa diakses di desa. Pejabat pengelola informasi dokumentasi desa, PPDI desa. Kemudian SIMARDI, sistem informasi manajemen tentang arsip. Sakti, elektronik santunan kematian, elektronik rumah tangga tidak layak, RTLH. Sustainable Development Goal Desa, ini yang sedang oleh Kemendes, mudah-mudahan data segera rampung. Terus Dataku, sistem informasi kesejahteraan sosial, data terpadu, DTTKS. Kalau ini sudah berjalan semua, permasalahan yang sekarang terjadi, ini berdiri sendiri-sendiri aplikasinya, sehingga menyebabkan admin di tingkat desa terjadi kewalahan. Capek apalagi sudah capek, anggarannya, honornya belum ada, ini jadi bikin orang jadi marah. Makanya harus ada suatu kebijakan yang memang ya kerjanya keras ya harus dibayar. Karena ini untuk layanan. Jangan sampai membahagiakan rakyat, tapi sing membahagiakan sendiri orang bahagia. Kalau konsep saya, berbahagia bareng lah, yang bekerja juga bahagia, rakyatnya bahagia. Saya kira itu Mas Budi dan Mbak Yuleha dan para sahabat desa yang bisa saya sampaikan. Jadi SID itu secara kesimpulan itu merupakan kewajiban daerah juga untuk pengembangannya, dan itu secara aturan hukum bahwa SID itu memang amanat undang-undang, itu ada dasar hukumnya. Jadi desa memang punya kewajiban juga untuk melaksanakan sistem informasi desa. Saya meyakini kalau SID ini bisa berjalan dengan baik, layanan masyarakat akan lebih baik, dan masyarakat akan tertawa, senang, bahagia dengan layanan yang terbaik. Terima kasih Mas Budi, saya kembalikan pada Mas Budi. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih juga kepada para sahabat desa yang sudah setia mendengarkan, melihat, menyaksikan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa pada pagi hari, siang hari ini. Sekian acara hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf barangkali ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.